Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan selalu datang membawa ketenangan, serta waktu yang tepat bagi kita semua untuk menenangkan hati sambil menengok kembali jejak-jejak sejarah yang membentuk peradaban Islam hari ini. Selamat datang dalam perjalanan panjang menyusuri jejak-jejak cahaya. Inilah Sejarah Islam bersama saya, Iva Syarahman. Pemirsa, jika kita kagum pada seseorang, biasanya kita penasaran. Dia lahir di mana, siapa keluarganya, masa kecilnya seperti apa. Nah, pada episode sebelumnya, kita telah menyaksikan bagaimana lahirnya pemilik cahaya bernama Muhammad SAW membawa keajaiban yang tak terduga bagi keluarga Halimah. Kali ini, kita akan membahas masa kecil manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan di kampung Bani Sa'ad. Sekarang terletak di desa Asy-Syuhbah sekitar 100 km dari Thaif ke arah barat daya. Tepatnya di dekat lembah Nakhla antara Miqat Qarnul Manazil dan Hunain. Di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Seingat mereka, sebelum meninggalkan perkampungan itu ke Mekah, tidak ada bumi Allah yang lebih tandus daripada perkampungan ini. Tapi begitu kembali, kambing milik Halimah tampak dalam keadaan kenyang dan banyak air susunya, sehingga mereka dapat memerasnya dan meminumnya. Padahal orang-orang tidak mendapatkan setetes air susu pun walaupun kambingnya gemuk. Pertumbuhan bayi Muhammad sungguh menakjubkan. Tidak seperti anak-anak sebayanya, sebelum genap berusia 2 tahun beliau telah tumbuh dengan postur tubuh yang tegap, tinggi dan kuat. Hari-hari di kediaman Halimah seakan terus diselimuti oleh cahaya keberkahan. Kebaikan demi kebaikan serta limpahan nikmat dari Allah terus mengalir tanpa henti bagi keluarganya. Seiring dengan tumbuh kembangnya Muhammad kecil, waktu pun berlalu tanpa terasa, hingga genaplah 2 tahun masa persusuan itu. Masa perjanjian pun berakhir dan tibalah waktunya bagi Halimah untuk membawa Muhammad kecil kembali ke Mekah. Namun, jauh di lubuk hati yang paling dalam, Halimah dan keluarganya merasa sangat berat untuk berpisah. Mereka telah merasakan sendiri bagaimana keberkahan melimpah ruah sejak kehadiran Muhammad di tengah mereka. Dengan penuh harap, Halimah menceritakan semua keajaiban itu kepada Aminah. Ia pun mulai membujuk sang ibu dengan penuh kelembutan. "Wahai Aminah, kiranya engkau rela membiarkan anak ini tetap bersamaku sedikit lebih lama lagi, hingga ia tumbuh besar. Aku sangat khawatir ia akan terserang wabah penyakit menular yang saat ini tengah menjangkit di Mekah." Halimah dan suaminya terus mendesak dengan penuh ketulusan, hingga akhirnya Aminah luluh atas kehendak Allah. Ia pun kembali mempercayakan putra tercintanya itu untuk kembali dibawa ke dusun Bani Sa'ad. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 4 atau 5 tahun dan masih tinggal di tengah suku Bani Sa'ad, terjadi sebuah peristiwa yang terekam jelas dalam riwayat sejarah. Saat itu, beliau sedang menggembala kambing bersama saudara-saudara sepersusuannya. Atau dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwa saat itu beliau sedang bermain dengan anak-anak lain di padang rumput di belakang rumah mereka. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril yang menampakkan diri dalam wujud seorang pria berjubah putih. Jibril kemudian membaringkan beliau lalu membelah dadanya. Jadi pembelahan dada dan pencucian kalbu pada diri Nabi ini adalah benar-benar terjadi. Peristiwa ini diriwayatkan dengan periwayatan yang sahih. Nah, jika riwayat tersebut terbukti kuat dan sahih, kita tidak punya pilihan selain menerimanya sepenuh hati. Tidak boleh menolaknya walau mungkin tidak bisa dicerna oleh akal kita, apalagi di zaman sekarang ini. Lalu dari dalam dada tersebut, malaikat Jibril mengeluarkan hati beliau dan mengambil segumpal darah hitam darinya sembari berkata, "Inilah bagian dari setan yang ada dalam dirimu." Setelah itu, Jibril mencuci hati tersebut di dalam sebuah bejana emas yang berisi air Zam-Zam. Setelah bersih, hati itu dikembalikan ke tempat semula dan dada beliau dirapatkan kembali seperti sedia kala.
Melihat kejadian itu, anak-anak yang sedang bermain bersamanya lari ketakutan menuju Halimah dan berteriak, "Muhammad telah dibunuh! Muhammad telah dibunuh!" Halimah dan suaminya segera berlari menuju halaman belakang rumah mereka dan menemukan Muhammad SAW dalam keadaan berdiri dengan wajah yang pucat, namun dalam kondisi selamat tanpa luka sedikit pun. Setelah peristiwa itu, Halimah sangat cemas. Dalam riwayat disebutkan ia khawatir Muhammad SAW terkena gangguan gaib atau incaran orang-orang yang berniat buruk. Halimah mengembalikan Muhammad kepada Aminah seraya berkata, "Aku telah menunaikan amanahku." Aminah sempat heran, mengapa Halimah yang tadinya begitu ingin mempertahankan Muhammad, tiba-tiba ingin mengembalikannya. Inilah momen pulangnya beliau ke Mekah dan menetap bersama ibunya. Nah, ketika Muhammad SAW berusia 6 tahun, Aminah memutuskan melakukan perjalanan jauh sekitar 500 km mengunjungi makam suaminya, Abdullah, yang wafat saat berdagang dan dimakamkan di sana. Di samping itu, ia juga bersilaturahim menemui keluarga dari pihak nenek Nabi, yakni istri Hashim yang berasal dari Bani Najjar di Madinah. Dengan tujuan mengenalkan asal-usul keluarga agar Muhammad SAW mengenal keluarga besarnya. Nah, dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad SAW bercerita apa yang ia lakukan selama sebulan mengunjungi Madinah. Beliau belajar berenang di kolam milik Bani Najjar saat kunjungan tersebut. Bermain dengan anak-anak lokal, berinteraksi dengan sepupu-sepupunya, bahkan beliau mengingat detail rumah tempat ayahnya wafat dan dimakamkan. Di tengah gurun yang terik di wilayah bernama Al-Abwa, perjalanan tersebut dilakukan di tengah cuaca padang pasir yang sangat ekstrim. Aminah mengalami sakit keras yang membuatnya tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Rombongan terpaksa berhenti dan berkemah di Al-Abwa, sebuah wilayah yang gersang dan jauh dari pemukiman besar. Sejarah mencatat betapa beratnya momen di Al-Abwa tersebut. Meskipun tidak banyak kalimat yang terekam secara pasti dari lisan Aminah sebelum wafatnya, namun para ahli sejarah menggambarkan suasana saat itu sebagai perpisahan yang luar biasa haru. Aminah meninggalkan putra kecilnya di tengah padang pasir yang sunyi, namun ia pergi dengan ketenangan bahwa putranya berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kakeknya yang mulia. Bagaimana Aminah radhiyallahu anha menghembuskan nafas terakhirnya disaksikan langsung oleh Muhammad kecil di tengah kesunyian gurun Al-Abwa. Muhammad kecil melihat ibunya diturunkan ke liang lahat di tempat yang sangat terpencil. Setelah pemakaman selesai, Muhammad kecil menangis di atas pusara ibunya. Disinilah peran Ummu Aiman menjadi sangat sentral. Beliau memeluk Muhammad, menghapus air matanya, dan merangkulnya. Beliau adalah sosok yang menghibur Muhammad kecil sepanjang sisa perjalanan pulang ke Mekah yang memakan waktu berhari-hari. Nabi Muhammad SAW di kemudian hari selalu mengingat momen ini. Beliau pernah berkata tentang Ummu Aiman, "Dia adalah ibuku setelah ibuku sendiri." Perjalanan ini adalah perjalanan yang berat bagi seorang anak berusia 6 tahun. Menempuh 500 km untuk menemui makam ayah yang tak pernah ia lihat, lalu pulang dengan kehilangan ibu yang ia cintai. Al-Abwa menjadi saksi bisu kemandirian jiwa Muhammad yang sejak dini telah ditempa dengan ujian kehilangan yang paling besar. Setelah kehilangan ibunda di perjalanan pulang dari Madinah, beliau kembali ke Mekah dalam asuhan kakeknya, Abdul Muthalib. Bagi sang kakek, kehilangan yang dialami Muhammad seolah membuka kembali luka lama Abdul Muthalib saat kehilangan putra kesayangannya, Abdullah. Hal ini membuat rasa sayang dan iba di hatinya tumpah sepenuhnya kepada cucu yatim piatunya ini. Sebuah perhatian yang bahkan tidak pernah ia berikan secara berlebihan kepada anak-anaknya sendiri. Abdul Muthalib memastikan agar Muhammad tidak pernah merasa sendirian. Ia bahkan lebih mengutamakan keperluan cucunya ini di atas kepentingan anak-anaknya yang lain. Ada sebuah kebiasaan menarik yang dicatat oleh Ibnu Hisham. Di bawah naungan Ka'bah, Abdul Muthalib memiliki sebuah permadani khusus yang digelar untuknya. Anak-anak Abdul Muthalib biasanya akan duduk melingkar di sekitar permadani itu sambil menunggu sang ayah keluar. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani mendudukinya sebagai bentuk rasa hormat. Nah, suatu hari, Muhammad yang saat itu masih anak-anak datang dan dengan polosnya langsung duduk di atas permadani tersebut.
Melihat hal itu, paman-pamannya hendak menarik beliau agar menjauh dari tempat istimewa sang kakek. Namun Abdul Muthalib yang melihat kejadian itu justru menegur anak-anaknya. Ia berkata, "Biarkan anakku ini. Demi Allah, sesungguhnya dia memiliki keistimewaan besar di masa depan." Abdul Muthalib kemudian duduk di samping Muhammad, mengelus punggungnya dengan penuh kasih sayang, dan tersenyum bangga melihat setiap tingkah laku cucunya. Kebersamaan yang indah ini berlangsung singkat, hingga Muhammad berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari. Saat itu, Abdul Muthalib merasa ajalnya sudah dekat. Sebelum menghembuskan napas terakhir di Mekah, ia pun berwasiat dan menyerahkan tanggung jawab pengasuhan Muhammad kepada putranya, Abu Thalib. Pilihan ini jatuh kepada Abu Thalib karena ia adalah saudara kandung dari ayah Muhammad, yaitu Abdullah. Di usia 8 tahun, Muhammad kembali harus kehilangan sosok pelindungnya. Namun, Allah telah menyiapkan pundak lain untuk menjaga beliau. Di rumah pamannya, Abu Thalib, babak baru kehidupan Muhammad sebagai pemuda yang tangguh akan segera dimulai. Jika kita merenung kembali, tentu bukanlah sebuah kebetulan jika Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan yatim dan tidak lama kemudian harus kehilangan kakek yang sangat menyayanginya. Dalam masa pertumbuhannya, Muhammad kecil tidak sempat mengenyam pendidikan dari ayahnya. Tidak pula bisa lama merasakan hangatnya kasih sayang sang ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja memilihkan jalan hidup yang seperti ini bagi Nabi kesayangannya. Di balik rentetan duka tersebut, tersimpan hikmah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan ingin menutup rapat setiap celah keraguan di hati umat manusia di masa depan. Jika saja Muhammad tumbuh besar di bawah bimbingan ayah atau kakeknya yang merupakan pemuka kaum, mungkin orang akan menuduh bahwa ajaran yang beliau bawa hanyalah warisan pemikiran dari leluhurnya. Kakek beliau, Abdul Muthalib, adalah tokoh besar Quraisy. Secara manusiawi, sangat wajar jika seorang kakek mewariskan pengaruh dan kekuasaannya kepada cucunya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana berkehendak lain. Dengan memisahkan Muhammad dari otoritas ayah dan kakeknya sejak dini, dunia menjadi saksi bahwa risalah yang beliau bawa murni berasal dari langit, bukan hasil didikan manusia. Bahkan saat pengasuhan berpindah ke tangan pamannya, Abu Thalib, rencana Allah semakin terlihat nyata. Kita tahu bahwa hingga akhir hayatnya, Abu Thalib tetap memegang teguh agama nenek moyangnya. Hal ini justru menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Islam yang dibawa Muhammad bukan hasil pengajaran pamannya. Tak ada ruang bagi siapapun untuk menuduh bahwa dakwah beliau hanyalah strategi politik suku Quraisy demi meraih kekuasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Muhammad SAW secara langsung tanpa ada sosok manusia yang memanjakannya. Beliau tidak tumbuh dengan kemewahan harta atau kenyamanan kedudukan. Semua ini telah dirancang agar Muhammad tidak menjadi pribadi yang haus akan dunia, pangkat, atau kehormatan. Melalui kesederhanaan dan kepahitan masa kecil inilah Allah membentuk kepribadian yang suci. Sehingga saat masa kenabian itu tiba, orang-orang tidak bisa menuduh bahwa perjuangan suci beliau dilakukan demi mencari keuntungan dunia semata. Di dunia internasional, waktu itu ada 2 kekaisaran raksasa, Romawi di barat dan Persia di timur. Keduanya penuh dengan perebutan kekuasaan, persaingan, dan penindasan. Di Jazirah Arab sendiri, mayoritas masyarakatnya hidup dalam kebodohan, disebut zaman jahiliyah. Banyak yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, bulan, bahkan pohon. Budaya kesukuan sangat kuat, peperangan antar kabilah sering terjadi. Perempuan dianggap rendah, dan akhlak mulia itu langka. Di tengah kondisi kacau itu, Allah pilih Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya penerang. Allah pilih tanah Arab yang waktu itu dianggap pinggiran dunia untuk lahirnya risalah terbesar. Karena disitulah pesan Islam bisa berkembang bebas, tidak ditunggangi oleh kekuatan imperium besar. Sejak lahir, Allah mempersiapkan Nabi Muhammad SAW dengan cara luar biasa. Beliau tumbuh bukan di istana, melainkan dalam pelukan ujian, agar kelak menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita ingin meneladani beliau, jangan takut pada kesulitan. Justru di balik ujian, Allah sedang mempersiapkan kita agar lebih sabar, tegar, dan bermanfaat. Sampai jumpa dalam Sejarah Islam episode selanjutnya, hanya di Unhas TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.